Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang lensa mata pada manusia. Kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjut tentang indera penglihatan pada manusia. Jadi kita akan bicarakan indera manusia itu apa saja, pada mata itu bagian-bagian apa saja, beserta fungsi-fungsinya dan penyakit-penyakit apa yang bisa menyebabkan penglihatan kita tidak jelas. Baik. Pentingnya cahaya bagi indera penglihatan manusia. Jadi pada prinsipnya kita bisa melihat itu karena ada cahaya masuk ke mata kita. Coba sekarang anak-anak perhatikan, di sini ada buah apel yang berwarna, kemudian ketika anak-anak jalan ke kebun apel, apakah dapat menikmati pemandangan kebunnya dengan jelas? Mengapa? Karena anak-anak membuka mata sehingga ada cahaya yang masuk dan akhirnya bisa melihat. Jadi ketika anak-anak di mana saja, ketika mata kita terbuka, maka kita bisa melihat benda itu dengan jelas. Ya, jadi kita bisa melihat, oh apel ini berwarna merah, karena kan tidak semua apel berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Ada yang berwarna merah dan sebagainya yang buahnya sangat banyak gitu ya, tentunya seperti itu. Ketika kita melihat secara langsung atau melihat gambar yang ada di sini. Bagaimana sekarang jika anak-anak memejamkan mata? Apakah buah apel juga masih kelihatan? Nah, sekarang ketika anak-anak memejamkan mata, kita memejamkan mata, apakah kita bisa melihat buah-buah apel tersebut? Pasti semua jawabannya tidak akan bisa melihat. Karena apa? Tidak ada sinar yang masuk ke mata kita. Nah, perhatikan video di bawah ini. Nah, kalau ibu tanya, anak-anak melihat apa ini? Dari video ini apa yang anak-anak bisa lihat? Pasti ada yang menjawab kupu-kupu, Bu. Ada yang menjawab kupu-kupu yang menghisap madu, Bu, karena masih ingat tentang simbiosis ya. Kemudian ada juga yang mengatakan kupu-kupu di atas bunga, Bu. Semuanya benar karena anak-anak melihat secara langsung oh ada hanya kupu-kupu di atas bunga, tapi secara langsung oh kupu-kupu itu sedang menghisap madu gitu ya. Hal ini menunjukkan kepada kita, kita itu dapat melihat benda karena ada cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya mengenai benda tersebut, kemudian benda tersebut memantulkan ke mata kita. Sehingga kita bisa melihat, misalnya kalau ditanya, bunganya berwarna apa? Sebagian besar bunganya berwarna merah. Karena apa? Akan memantulkan warna merah. Kemudian kupu-kupunya, oh kupu-kupunya ada yang hitam, ada yang agak putih, ada yang merah gitu. Jadi pantulan dari cahaya tersebut yang dipantulkan ke mata kita, itulah sehingga kita dapat merefleksikan kembali apa warna-warna dari yang kita lihat tersebut. Apa yang terjadi jika anak-anak memejamkan mata? Apakah bisa melihat pemandangan ini? Nah, tadi kita memejamkan mata, coba. Kalau kita memejamkan mata, pasti tidak akan terlihat seperti tadi. Nggak akan melihat keindahan alam. Ya, karena tadi tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi kita bersyukur sama Allah diberikan mata, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka mari kita gunakan penglihatan kita untuk hal-hal yang baik. Ya, jadi kita jangan sampai merusak mata. Maksudnya apa? Seperti sekarang ini banyak anak-anak sudah banyak yang kecanduan game, menggunakan matanya semaksimal mungkin, berakomodasi maksimum, sehingga cepat lelah. Hal itu menyebabkan mata anak-anak nanti bisa terganggu. Gitu.
Sekarang kita akan bicarakan tentang bagian-bagian mata manusia. Nah, mata manusia itu kalau maksudnya kalau dilepas, kalau ada yang mata yang lepas itu sebesar genggaman kita itu, asal secangkir gitu. Jadi besar sekali, anak-anak bisa lihat mata ayam itu kan kecil ya, tapi ketika sudah dikeluarkan mata ayam ternyata hampir sebesar kelereng gitu. Nah, mata kita juga seperti itu. Nah, bagian-bagian mata itu apa saja gitu. Pertama, mata itu dibalut oleh 3 lapisan yang berlainan. Ada lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Lapisan luar itu namanya lapisan sklera. Lapisan ini membentuk korona. Ya. Kemudian lapisan tengah itu lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris. Iris ini ya. Kemudian lapisan dalam itu retina. Jadi retina ini retina. Jadi jangan sampai salah. Nanti jika ditanyakan di mana letak retina. Nah, retina ini yang sensitif terhadap cahaya, sangat sensitif. Atau disebut juga dengan fotoresistron. Nanti semuanya akan kita bicarakan satu persatu. Baik. Masing-masing memiliki fungsi tertentu. Oke. Sekarang kita bicarakan mulai dari kornea. Mata memiliki bentuk seperti bola tadi ya, bola yang bulat tadi, dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Lapisan mata terluar, lapisan kita terluar ini, sklera membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening disebut kornea. Jadi kalau anak-anak kita melihat, oh ada sklera, ada yang putih, kemudian kornea. Cahaya yang masuk melewati kornea, kemudian cahaya ini tembus langsung. Kornea ini berfungsi untuk melindungi bagian yang sensitif di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Nah, itu fungsi dari kornea, membantu memfokuskan bayangan pada retina. Kemudian yang kedua, iris atau lapisan pelangi. Nanti dilihat lagi gambarnya tadi dilihat lagi. Setelah cahaya melewati kornea, cahaya menuju pupil, yaitu bagian yang berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke mata. Pupil dikelilingi oleh iris. Iris itu merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Sekarang anak-anak tahu bahwa warna mata sebenarnya diatur oleh iris. Jadi ada yang, oh kok ada yang matanya berwarna biru, berwarna coklat, berwarna hitam. Gitu ya. Jadi iris ini dapat digunakan untuk mengenali pribadi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Ya, seperti anak-anak kalau misalnya absensi itu ya, mengenalkan itu dengan jari, mengenali jari kita. Kemudian ada yang dengan kornea kita akan mengenali siapa diri kita, ya lebih akurat lagi. Kemudian yang ketiga adalah lensa mata. Berbentuk biconvex atau cembung depan belakang lensa mata kita. Seperti lensa mata pada kaca pembesar. Lensa mata ini bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kita. Jadi lensa mata kita itu bisa cembung, bisa cekung gitu. Nah, bagaimana keadaan mata kita itu bisa cembung atau cekung? Pasti ketika melihat suatu benda gitu. Ketika melihat benda yang sangat jauh, mata kita rileks. Melihat pemandangan, mata kita rileks gitu. Tetapi ketika kita kadang melihat handphone gitu, sampai anak-anak. Nah, berakomodasinya maksimum atau anak-anak memasukkan jarum dengan benang itu kan sampai nggak ada yang masukkan jarum
nggak akan kelihatan gitu karena akan berakomodasi maksimum karena lubangnya yang sangat kecilnya anak-anak lihat. Jadi ketika melihat benda jauh itu rileks, kita rileks, oh pemandangan bagus gitu, lautan bagus gitu. Tetapi benda yang sangat dekat pasti anak-anak banyak yang memicingkan matanya, jadi sangat cembung gitu ketika melihat benda yang sangat dekat. Jadi ini akomodasi maksimum, akomodasi minimum jika melihat benda yang jauh, akomodasi maksimum jika melihat benda yang dekat. Jadi mata kita sangat cembung. Gitu. Nah ini, mata melihat benda dekat. Nah, kalau melihat benda dekat, ini ototnya berkontraksi. Ya. Tetapi ketika melihat benda yang jauh, ototnya relaksasi atau rileks. Nah ini anak-anak lupa sama adiknya bermain handphone. Nah udah kelupaan melihatnya kan dekat, nggak mungkin kan melihat handphone dari jauh gini. Lihat handphone dari jauh nggak mungkin, tapi pasti akan melihat dengan dekat. Kemudian kalau melihat pemandangan, nah ini enak nih melihat pemandangan ini. Rileks gitu, membuat kita nyaman, mata kita bisa menikmati sehingga akomodasinya apa? Ini relaksasi minimum. Oke. Sekarang retina. Retina merupakan sel yang sangat sensitif terhadap cahaya atau disebut dengan fotoresistor. Nah, jadi anak-anak nanti kalau ini jangan sampai salah, retina ini adalah yang nomor 2 ini yang berwarna coklat. Ini adalah retina. Nanti masing-masing kan ada namanya ya, ini lensa, ini namanya apa, semua ada namanya, anak-anak silahkan dipelajari dengan baik. Nah, retina terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Di dalam retina terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang itu akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Jadi responnya sangat kuat untuk sel batang. Tetapi kapan sel kerucut itu merespon? Ketika melihat warna-warna, tetapi membutuhkan cahaya, itu sel kerucut. Jadi ada sel batang, ada sel kerucut. Sekarang, apakah mata kita bisa terganggu? Bisa, maka ada yang namanya gangguan pada indera penglihatan. Seorang yang memiliki penglihatan baik akan dapat melihat dengan normal, yaitu pada jarak 30 cm. Hal ini menunjukkan bagaimana bahwa bayangan yang dibentuk oleh benda itu jatuh pada retina. Nah, anak-anak harus ingat, bayangan yang dibentuk oleh lensa mata kita itu terbalik dan diperkecil. Karena lensa mata kita adalah lensa cembung. Nah, itu harus paham. Jika seseorang memiliki gangguan pada mata, maka tidak dapat melihat objek itu dengan jelas pada jarak tertentu, sehingga membutuhkan alat bantu yang biasa disebut dengan kacamata yang umum. Apa Bu fungsinya kacamata? Kacamata itu fungsinya memfokuskan cahaya sehingga dapat jatuh tepat pada retina, sehingga benda yang dilihat akan kelihatan dengan jelas. Contoh penggunaan kacamata. Nah ini ya, ini penggunaan kacamata. Karena apa? Jika tidak menggunakan kacamata, maka objek tidak akan terlihat jelas. Nah ini ya, ini anak ibu ini menggunakan kacamata karena objeknya biar tepat jatuh pada retina. Nah, kemudian penyakitnya contohnya rabun dekat atau hipermetropi.
Penderita ini tidak bisa melihat pada jarak dekat, kurang lebih 30 cm dengan jelas. Karena apa? Karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Sehingga harus ditolong dengan kacamata berlensa positif. Nah, jadi ini, hipermetropi ini misalnya ada es krim, bayangannya ini jatuh di belakang retina. Padahal kalau kita bisa melihat dengan jelas, jika bayangan benda ini jatuh pada retina tepat di sini, maka yang bisa dilakukan adalah ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Nah, sehingga ketika sudah ditolong dengan kacamata berlensa cembung, maka bayangan akan jatuh tepat pada retina. Ya, nih. Nah, kekuatan lensanya bagaimana, Bu, cara menghitungnya? Untuk hipermetropi atau rabun dekat itu pakai rumus seperti ini. Kekuatan lensa ini atau pH ini 100 per S dikurangi 100 per PP. S itu jarak benda di depan kacamata, PP itu punktum proksimum, titik terdekatnya mata berapa. Ya. Oke. Yang kedua adalah rabun jauh atau miopi. Tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh dengan jelas. Karena apa? Karena sekarang bayangannya jatuh di depan retina. Maka ditolong dengan kacamata yang berlensa negatif nih. Jadi bendanya jatuh di depan retina, padahal harusnya kan di sini. Nah, maka dari itu ditolong dengan kacamata berlensa negatif sehingga bayangannya tepat jatuh pada retina. Untuk menghitung kekuatan lensanya bagaimana, Bu? Ini PM min 100 per PR. PR itu punktum remotum, titik jauh mata. Jadi berapa? Minus berapa gitu ya. Oke. Kemudian buta warna. Buta warna itu suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu, merah, hijau, atau biru tua. Nah, sekarang anak-anak tidak boleh tanya temannya, dikerjakan sendiri-sendiri, dikumpulkan. Ya, coba lihat, jelaskan berapa angka pada gambar nomor 1, 2, dan 3. Oke, dikumpulkan. Nah, sekarang presbiopi atau mata tua. Karena diderita oleh orang yang sudah tua, penderita tidak dapat melihat dengan jelas benda pada jarak jauh maupun dekat. Maka diatasi dengan kacamata berlensa rangkap, cembung cekung. Nah, ini biasanya kacanya orang tua. Ada seperti ini bentuknya. Ada positif, ada negatif. Jadi kalau lihat dekat pakai mana, lihat jauh pakai mana gitu ya. Kemudian ada yang namanya astigmatisma atau silinder. Sebuah gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Kalau silindris itu tidak bisa memberikan gambaran atau bayangan secara vertikal maupun horizontal secara bersamaan. Maka harus ditolong dengan kacamata berlensa silindris. Gitu ya. Penggunaan kacamata itu, apa fungsinya tadi akan membantu melihat dengan jelas. Ini contohnya. Jadi kalau nggak pakai kacamata ini kabur gini nak. Kabur nggak jelas. Jadi ketika digunakan kacamata, menggunakan kacamata, maka akan terlihat lebih jelas. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Nah,
Mari kita gunakan mata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menjaga mata kita kalaupun sakit masih bisa ditolong. Sayangi mata kita karena dengan mata kita akan bisa melihat dunia. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali.